Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang kembali di acara Tribun Kaltim Talk Show bersama saya Fahri Mahayupa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, Bang Firnandi, Siap. selaku anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, anggota Banggar, kemudian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mas Sehat? Ari. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, belakangan ini Bang, lagi ramai diperbincangkan oleh publik adalah soal terkait dengan dana bagi hasil. Ya, yang hari ini untuk diketahui bahwasanya ada dalam tanda kutip utang ya, tapi bahasa governmentnya kurang salur, DBH kurang salur ini. Nah, ini kan menjadi perhatian khusus begitu, Pak. Sementara ada ironi yang mengatakan bahwasanya Kaltim ini menjadi sebuah daerah penghasil, penyumbang devisa, penerimaan negara terkait dengan mineralnya, tapi kemudian haknya warga Kaltim hari ini seperti belum ditunaikan oleh pemerintah pusat. Nah, merespon hal itu Bang Firnandi, bagaimana menurut respon Bapak sebagai anggota DPRD Kaltim? Iya, jadi Mas Fahri memang hal ini semakin terasa ketika memasuki 2026 itu pemerintah pusat dengan arah-arah kebijakan belanja pusat itu kemudian mengetatkan anggaran dengan melakukan pengurangan dana transfer ke daerah. Ini adalah catatan kita awal mula dari terjadinya kontraksi yang cukup dalam di daerah terhadap anggaran. Sehingga kemudian ketika kita mencoba melakukan penyesuaian, kita memang kesulitan menemukan sumber-sumber baru untuk menggali pendapatan. Maka kemudian kita melihat dalam catatan-catatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ternyata ada sumber dana yang sekarang sebenarnya itu kalau kita mau bilang hak kita ya, yaitu dana tadi yang disebut dengan dana kurang salur. Memang dana kurang salur ini sempat kami dengar dalam pembicaraan resmi di forum rapat Badan Anggaran dengan TAPD terkait dengan APBD 2025 yang kemudian tentu pembahasan itu dijadikan landasan untuk berpikir tentang APBD tahun berikutnya 2026, 2027 seperti yang sekarang sedang kita hadapi. Bahwa dana kurang salur ini ternyata dalam catatan sudah sejak 2022. Betul. Sebenarnya ini dalam praktek anggaran biasa saja terjadi itu. Nanti dibayar tahun depannya. Nah, tapi mengingat sekarang ini kondisi kita juga sedang terkontraksi hebat ya. Dana yang DBH yang menjadi hak kita saja itu yang sudah tercatat sedang dilakukan pengurangan di seluruh Indonesia kabarnya. Kemudian apalagi yang kita harapkan sehingga kemudian kita berpikir bagaimana untuk menutup celah kekosongan itu, yakni dengan adanya dana kurang salur. Ini yang saya kira jadi perhatian pemerintah provinsi termasuk DPRD. Kalau menurut Bapak posisi dana kurang salur ini, yang DBH ini di mana posisinya? Apakah itu menjadi penting, alternatif untuk hal-hal pembangunan dan hal-hal lainnya di Kaltim, bagaimana Pak? Ya sebenarnya kita selalu menunggu semua dana dari pusat ya, baik dana transfer yang DBH maupun yang kurang salur setiap tahun selalu kita tunggu untuk diperhitungkan sebagai komponen pembentuk anggaran untuk membiayai pembangunan. Jadi kalau tingkat kepentingannya semua sangat penting. Tapi dengan kenyataan hari ini bahwa DBH yang biasanya kita terima terus kemudian dilakukan pengurangan. TKD kita berkurang hampir 45% di seluruh Kalimantan Timur, dari 37, sekian triliun dikurangi jadi 22, sekian triliun. Maka kita juga ikut khawatir jangan-jangan dana kurang salur juga tidak ada. Padahal dalam hal ini begini, kita memandang kalau DBH dikurangi sebagaimana yang dilakukan sekarang dalam kebijakan pemotongan TKD, itu bagian pemahaman pengertian kita kepada pemerintah pusat juga bahwa mungkin pemerintah memang sekarang sedang memiliki beban besar dalam pembangunannya. Banyak prioritas-prioritas program pusat yang kemudian harus dijalankan. Akan tetapi kita juga bersama-sama ingin menyampaikan bahwa
apa yang dilakukan pusat dengan membangun dengan prioritas nasional yang juga tujuannya adalah membangun masyarakat termasuk Kalimantan Timur, itu yang juga sekarang sedang dikerjakan oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan pos dana yang tadinya ada itu yang diharapkan untuk mengisi pos pembangunan, sehingga jangan sampai kemudian prioritas di sana mengurangi hak kita di sini untuk membangun. Dari data teman-teman wartawan Tribun Kaltim di lapangan juga tercatat sekitar 2,4 triliun Pak dana kurang salur itu Pak, utang pemerintah pusat kepada Kalimantan Timur begitu. Dan kemudian dari suara dari Kutai Timur juga dana itu menjadi apa, pegangan atau untuk membayar berbagai macam kebutuhan di sana Pak. Katakanlah sekarang gaji P3K-nya dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi sebuah hal yang saya bisa bilang katakan dampak langsung kepada entah itu pembangunan dan kemudian ke publiknya sendiri, Pak. Bagaimana menurut Pak? Ya, tadi kita sama memahami bahwa semua sumber pendapatan adalah komponen pembentuk anggarannya, baik itu dana kurang salur, DBH, PAD. Nah, sehingga kalau ada satu saja yang berkurang, tentu akan membuat terkuranginya kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah. Yang 2,4 ini kan tercatat sebenarnya APBD Kaltim itu baru untuk APBD Kaltim provinsi saja ya. Betul. Masing-masing daerah bahkan mempunyai masalahnya sendiri. Betul. Ada dana-dana kurang salur yang juga belum terbayarkan. Dan ini makanya kita juga melihat ada yang mengatakan bahwa dalam satu statement bahwa kemampuan fiskal Kaltim dikatakan besar ya, dengan angka sekian belas triliunnya. Dikatakan besar, tapi tidak demikian ketika kita berbicara pada realnya beban pembangunan, ya. Apa yang dialami oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, oleh kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Karena kita ini adalah daerah penghasil, tentu dengan beban tersendiri yang secara karakteristik dimiliki beban daerah penghasil. Dengan kerusakan beban jalan yang sedemikian luar biasa, yang harus kita perbaiki setiap tahunnya. Kemudian dengan kerusakan lingkungannya. Ya kita butuh banyak memang untuk meningkatkan kualitas pembangunan kita dengan cara dana-dana ini ya kita perjuangkan untuk hadir di Kalimantan Timur. Nah, ini kalau menurut DPRD sendiri Pak, apa sih yang menyebabkan artinya gini Pak, dugaan saja nggak apa-apa, asumsi saja begitu. Dugaan kenapa pemerintah pusat, saya tidak mengatakan ini menunda-nunda ya. Nah, apakah ini adalah ada hambatan administratif atau political will yang tidak ada atau bagaimana Pak? Menurut Bapak? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Iya, kalau sekedar dugaan memang semua juga mengetahui bahwa sebenarnya dari sisi ekonomi kan tidak buruk-buruk amat Indonesia. Kita tidak mendengar adanya pengurangan pendapatan yang signifikan di tahun-tahun ini ya. Walaupun mungkin proyeksi itu terus berjalan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Tapi apa yang bisa kita dengarkan dari arah kebijakan pemerintah ini, dikarenakan pemerintah pusat memiliki arah program yang baru di tahun ini. Mereka punya prioritas atau kepentingan pembangunan menurut skema pusat yang masuk ke daerah. Yang itu akhirnya mengurangi pos dana yang tadinya bisa diterima daerah secara langsung, tapi kemudian kalau menurut bahasa kita dialihkan untuk dikelola membiayai program-program dari pusat. Nah, itu memang kita akui terasa sekali kan belakangan banyak program pusat yang juga di desa juga terasa dana daerah, dana desa misalnya juga. Nah, itu menunjukkan memang arahnya itu karena ada arah program pembangunan pusat yang masuk, yang kemudian menyebabkan dana kita ya kalau bahasa ininya dipotong, tapi sebenarnya sedang teralihkan untuk membiayai program. Switch ke program nasional. Ya itu. Ya ironinya bahwasanya hari ini IKN yang megah dibangun di Kalimantan Timur, sementara hak sebenarnya daerah itu sebelum ada IKN juga nggak terselesaikan. Kan ini menjadi ironis gitu Pak ya. Iya tuh, kita jadi nggak enak bilang bahwa Kaltim kasih dong, kita kan penghasil. Sebenarnya itu kan kayak apa ya, menuntut. Tapi memang apalagi bahasa kalau bukan menuntut ya. Karena memang faktanya kita menyumbang sekian banyak pendapatan kepada negara setiap tahunnya. Dan kemudian beban pembangunannya begitu
besar. Sekarang kalau kita jalan ke Kubar, sepanjang jalannya rusak. Itu Ya, betul. kewenangannya memang kewenangan pusat, tapi PJN. kemudian kita juga mau memperbaiki tidak bisa, pusat juga sekarang ini tidak kunjung memperbaiki. Ya. Nah, kemudian belum lagi kemudian beban-beban kita pembangunan infrastruktur jalan tembus kita yang harus ke kabupaten-kabupaten lain. Nah ini untuk tahun ini saya pesimis ya, kita memang anggarannya nggak ada. Betul. Makanya dengan Pak Gubernur yang menyiasati fokus belanja, karena memang dana kita terbatas, akhirnya hanya ada 4 item yang kita fokuskan untuk belanja tahun 2027. Itu pun sebenarnya ya kurang sekali. Kalau ini terus berlarut, sektor apa sih Pak yang paling berdampak menurut Bapak? Ya, Sektor apa Pak? kita sebenarnya saat ini kan dengan kemampuan yang kita coba rancang di tahun 2027 dengan gambaran 12 triliun misalnya, itu kan kita coba fokus tetap ke kebutuhan dasar rakyat yang hari ini, yang itu kalau tersambung, terkoneksi akan mempercepat pembangunan, misalnya jalan, ya kan? Jalan, kemudian infrastruktur terutama ya, kemudian apa namanya pendidikan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan SPM untuk menghindari dari kemiskinan ekstrim. Jadi ini saja dengan yang posisi sekarang itu saya nggak kebayang kalau dananya kurang terus, apakah yang itu bisa kita laksanakan. Nah sekarang kita dengan fokus 2027 peningkatan UMKM otomatis nggak berjalan optimal. Kemudian ekonomi kreatif yang lain, masyarakat nelayan, kemudian peternakan yang apa namanya berusaha di bidang-bidang pertanian secara luas, perikanan itu belum tersentuh dengan APBD 2027 dalam gambaran kami. Apalagi kalau ini berjalan terus. Jangan-jangan infrastrukturnya juga nggak terbangun. Artinya dampaknya beruntut gitu ya. Dampaknya luas. Nggak hanya di signifikasi sektor tertentu ya Pak. Betul. Oh ya betul. Nah kalau sebagai legislator juga Pak, melihat gestur politik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana melihat mereka? Apakah ada kemauan juga untuk memperjuangkan ini dengan sangat sungguh atau bagaimana? Hari ini bicara dari kami ya. Di Karangpaci bertepatan hari ini dan besok sejak kemarin Pak Ketua dan kawan-kawan fraksi serta seluruh Banggar sekarang berada di Jakarta. Artinya memang kita dalam rangka menindaklanjuti rapat sebelumnya yang teragenda di Badan Musyawarah untuk bersama-sama memperjuangkan penyaluran dana kurang salur ini kepada daerah, sambil kita menyampaikan lah tadi ya keluhan-keluhan kita tadi itu, fakta-fakta kita di daerah. Dan itu juga rencananya koordinasi dengan anggota-anggota anggota DPR RI kita yang dari Dapil Kaltim, anggota DPD RI. Tujuannya kemarin ke Komisi 11, Komisi Keuangan. Karena kenapa ke situ? Karena pihak gubernur, dalam hal ini kalau ditanya keseriusan, serius sekali ini ya. Pihak gubernur juga sudah bertemu dengan Komisi 2 sebelumnya, kepala-kepala daerah se-Indonesia bahkan sudah mendapatkan jawaban. Waktu itu kami mendapatkan insight-nya dari pertemuan itu, di mana pihak Komisi 2 menyarankan Kemendagri untuk berkomunikasi dengan Kemenkyu. Makanya kita nggak ke Komisi 2 lagi atau ke Kemendagri karena Pak Gubernur sudah ke sana dan tim kita coba ke Kemenkyu, ke mana Komisi 11 yang membidang itu. Ya ini bentuk keseriusan kita. Artinya hari ini kalau kita diam ya tidak, artinya apa yang bisa kita lakukan, apalagi tadi sudah diungkap ada potensi pendapatan yang bukan tanda kutip lagi, emang hak kita itu. Nggak perlu malu itu Pak, kalau hak itu nggak perlu malu. Nggak perlu malu, ya kita minta. Ya kalau mau lihat dampak, ya saya kira semua tahu lah bagaimana kalau dana kurang untuk membangunnya kan. Iya. Ya artinya kalau melihat jejak-jejak dari pernyataan, kemudian statement dari pemerintah pusat, menurut Bapak ada nggak sebenarnya peluang untuk ini bisa segera masalah ini, polemik ini bisa menjadi terang gitu? Ya kita mengcapture beberapa pendapat kan, biasanya mereka mengeluarkan statement akan dipertimbangkan gitu ya, akan dihitung ulang. Tidak juga mengatakan bahwa itu tidak akan disalurkan sama sekali, nggak pernah ada pernyataan seperti itu. Tapi mereka sepertinya akan
membuka ruang itu, dan itulah kita optimis aja ke sana ya. Dan sekaligus juga kalau didengarkan pembicaraan kita ini oleh pusat, bagaimana agar hak-hak kita ini bisa diberikan. Kita kesulitan sekarang membangun. Ada daerah kita, ini bukan bicara Kaltim aja, yang sudah mengurangi TPP-nya kan. Oke. Nah dia ada di beberapa daerah yang kegiatan sekarang banyak belum berjalan. Kegiatan pembangunan di masyarakat kita belum berjalan. Ini kita menunggu dana itu, harapannya untuk bagaimana 2027 ini kita bisa menatap ya perencanaan pembangunan kita yang lebih maksimal lagi untuk melayani masyarakat. Kalau di konteks kebijakan, dalam artian ini bisa berefek juga kepada rasionalisasi program gitu ya, Bang ya. Ya, akhirnya kan program-program yang ini bisa mungkin dikecilkan atau mungkin bisa dihilangkan atau mungkin bisa gimana nanti ke depannya 2027. Ya itu ilustrasinya kalau sebuah rumah tangga di mana keuangan rumah tangga itu lagi turun, pastinya kita nggak nambah teras, nambah dapur nggak beli mobil untuk mengamankan di dalam aja jadi bisanya. Nah, makanya itu ilustrasinya bahwa program-program pembangunan jelas bertambah tidak mungkin karena dananya sudah terbatas. Bahkan bisa jadi akan mengurangi. Nah, ini yang terus dijaga. Saya kira pemerintah provinsi alhamdulillah terus komitmen dalam pernyataan-pernyataan Pak Gubernur dan sebagainya, berusaha menenangkan kita semua bahwa tidak ada pengurangan-pengurangan ya kan. Baik itu hak-hak karya pegawai kita, hak masyarakat kita juga tetap berusaha dipenuhi. Tapi ya sedikit banyaknya akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Iya. Dan mungkin ya hari ini bisa dikatakan ya publik masih sabar lah Pak ya. Tapi kan tidak harus menunggu ini meletus ya kan Pak. Ini juga harus dijadikan catatan juga bahwasanya ya ketika ini hak ya marah wajar kan. Berbicara kan pasti wajar juga. Ini menjadi bola kalau menurut saya ya bom waktu lah ya. Itu mudah-mudahan diskusi sore ini juga bagian dari masyarakat bisa ikut memahami posisinya ya. Iya betul. Memang pemerintah pusat dalam satu statement mengatakan supaya kita di daerah pandai-pandai untuk menggali. Tapi namanya proses ini kan proses menggali terus berjalan. Di pemerintah provinsi ini kita sebenarnya kan kondisi keuangan kita ditopang besar juga oleh APBD, oleh PAD. Udah cukup besar kita. 10, sekian triliun itu posisinya 75% kalau dalam persentase itu kan PAD sebenarnya. Tapi menggali PAD yang lebih jauh lagi sekarang sedang digencarkan, misalnya pajak air permukaan, pajak alat berat. Kemudian kita juga menggenjot BUMD kita untuk menghasilkan. Ini juga tetap perlu dukungan regulasi juga dari pusat, dibuka keran-kerannya, ya. Kemudian yang lainnya, ini perlu waktu. Nggak mungkin hari ini kita buka bisnis baru terus cuan ntar bulan depan. Itu investasi yang luar biasa. Begitu juga dalam konstruksi kita menarik pendapatan di kondisi yang sekarang saja, ini kan juga kalau pajak kita itu kan pendapatan kita dominan dari pajak. Bagaimana pajak kendaraan bermotor bisa ikut terdongkrak naik jika ekonomi sedang melemah? Ikut turun. Rantai ekonominya. BBKB juga turun. Jadi pemerintah pusat ya juga harus mempertimbangkan makroekonomi ini sehingga bahwa kita kesulitan, dan kita mengharapkan bantuan, bahasanya bantuan lagi. Bantuan itu hak kita itu. Jadi turunkan. Memang itu yang kita tunggu untuk membangun. Iya. Nah, Pak, ini polemik ini bisa jadi momentum barangkali untuk mengevaluasi hubungan fiskal antara pemerintah daerah sama daerah penghasil, begitu. Nah, untuk mengevaluasinya, menurut Abang Firnandi sendiri, idealnya gimana sih, Pak? Untuk DBH ini, apakah yang hari ini diformulasikan sudah ideal atau barangkali ada sesuatu hal yang mesti didengar juga pemerintah pusat, Pak? Hubungan keuangan kita dengan pusat termasuk DBH ini kan diatur dalam Undang-Undang HKPD ya. Hak keuangan pemerintah dan daerah gitu ya. Pemerintah pusat dan daerah. Sehingga
kalau ada sesuatu yang harus ditinjau, direvisi atau diperbaiki, tentu sumbernya dari undang-undang ini. Ya. Saya pribadi belum melakukan pendalaman itu. Ya. Ya. Kira kemarin sudah sempat waktu dilakukan pengurangan TKD kan sudah sempat para pakar juga berbicara bahwa sebenarnya tidak boleh dikurangi karena itu haknya. Ada landasannya undang-undang yang dilaksanakan. Ya. Kenapa DBH dipotong? Nah, tapi kelihatannya ada celah di situ, sehingga kemudian pemerintah pusat dalam hubungan ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Nah, kalau hitung-hitungan itu juga mungkin hal yang hari ini kita nggak menggugat hitungan bahkan, yang ada tuh aja dicairkan. Yang ada aja itu dicairkan dulu ya. Makanya ini kan kita 32% ya kalau DBH itu kan 16% provinsi, 6% daerah. Tapi yang ada aja nggak cair itu. Iya, apalagi menuntut yang entah mungkin nanti perbaikannya regulasinya mungkin di situ. Undang-undang APD bagaimana celahnya supaya negara dalam hal ini pusat ya itu berkomitmen bersama daerah kalau udah ada undang-undangnya ya dilaksanakan. Jadi bukan kita ini tidak mengerti pusat ya. Pusat punya beban besar, punya hak juga, tapi tolong juga kita di daerah ini dilihat sedalam-dalamnya bahwa kita sangat membutuhkan dana untuk pembangunan. Ya, sebagai public Kaltim yang kita harapkan kita ini sebagai mitra strategisnya pemerintah pusat. Betul. Begitu, bukan hanya sekedar daerah penghasil saja di sudut pandang pemerintah pusat kan begitu. Ya, artinya ini yang menjadi catatan serius gitu untuk pembangunan ke depan. Jangan sampai katakanlah 40 triliun dalam setahun yang kita setorkan ke pusat, tapi untuk mendapatkan haknya aja kita seakan-akan susah sekali gitu. Iya Bang ya. Gitu. Nah, mungkin Bang terakhir untuk ke publik Bang, untuk ke publik dalam artian ini harus dipahami secara menyeluruh sehingga jangan sampai nanti publik berinterpretasi bahwasanya oh ini nih pemerintahnya nggak jalan nih atau DPR-nya nggak ini nih gitu. Gimana untuk di persoalan ini Bang? Ya. Untuk ke publik ya Bang. Jadi hari ini kita sedang memperjuangkan itu pemerintah provinsi baik di sisi gubernur maupun di sisi DPR. Kita juga sudah kawan-kawan media membantu menyebarkan informasi bahwa kita punya hak dana kurang salur sekian 2,4 atau 2, triliun yang itu hak kita yang sekarang sedang kita kerjakan proses memintanya ke pusat ini supaya bisa dicairkan. Nah, ini merupakan satu upaya saya kira yang bagi masyarakat dapat mengetahui dan mendukung ya upaya ini agar APBD kita ke depannya ini bisa berjalan normal dan kita bisa membangun melayani masyarakat lebih banyak lagi. Oke. Mungkin sedikit Pak terakhir kan. Kalau hari ini Kaltim dipaksa melakukan penyesuaian dan rasionalisasi programnya, apakah pemerintah pusat harus juga memperlakukan hal yang sama juga Pak terkait dengan program-program nasional dia Pak? Menurut pandangan Pak gimana? Itu otomatis ya kita tidak melihat dan tidak berharap ya pemerintah pusat makin menekan lagi daerah, tapi ya kita semua harus melakukan efisiensi penyesuaian dan kita melihat beberapa kejadian belakangan misalnya ada pengurangan dalam pos belanja pemerintah pusat yang terkait dengan program MBG misalnya ya kan. Kan dilakukan penyesuaian, selain juga penyesuaian ini berharap manfaatnya lebih berdampak dan terasa juga agar ada mudah-mudahan akan ada space yang lebih lagi buat daerah supaya TKD-nya ditambahlah. Ya, oke. Mungkin ruangnya udah terbuka untuk kita berjuang, teman-teman legislatif, kemudian eksekutif juga udah berjuang. Proses ya Pak, lagi proses berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ini menjadi pembicaraan yang menarik ya, dalam artian ini menjadi sebuah, saya tidak akan mengatakan alarm serius, tidak, tapi ini menjadi sebuah peringatan bahwasanya hari ini Kaltim juga tidak diam begitu ya kan. Kita tidak diam bahwasanya
ya memperjuangkan hak kita. Siap. Terima kasih Pak Terima kasih. atas kedatangannya. Semoga bisa terus memperjuangkan DBH kita ya untuk Altim dan untuk pada akhirnya kan ini kembali ke masyarakat ya. Mungkin itu saja Tribuners talkshow kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.